Iya 106 dia Tirta Smart Energy. Selamat pagi Smartizen, selamat hari Senin. Dan seperti biasa di antar pagi bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti bareng gue Gifar. So stay tune ya. Yo Smartizen, seperti biasa kalau masih diawali pagi-pagi ini gue mau ngasih tahu soal info perakiran cuaca di hari ini di Provinsi Banten ya. Kira-kira apakah masih banyak daerah yang diguyur hujan hari ini? Setelah kemarin weekend kayaknya kita aman ya, nggak ada hujan tuh ya. Ada ya, Sabtu Minggu seingatku sih nggak ada ya. Jadi kita asik tuh ya, apa namanya, melewati weekend kemarin kayak gitu, asik gitu. Kalau tadi gue berangkat ke sini sih ya cerah ya cuacanya pagi ya. Di kota Serang nih cerah nih Smartizen. Tapi nggak tahu di siang nanti menurut BMKG perakirannya seperti apa nih. Nah makanya gue kasih tahu nih sekarang nih ya. Jadi buat Smartizen yang ada di daerah Bayah, terus Carita, Gunung Kencana, Labuan, terus di Pandeglang dan Kota Tangerang dan juga Tiga Raksa, ini diperkirakan siang nanti bakal diguyur hujan nih Smartizen. Ya, ini menurut BMKG apa daerah-daerah yang diguyur hujan tadi yang disebutin ya. Sementara yang lainnya ini berawan aja nih Smartizen. Kalau buat di siang harinya nih ya. Wah masih ada aja ternyata ya. Gue kira udah pertengahan Maret tuh bakal beres gitu, hujan bakal berhenti gitu ya. Ternyata masih Smartizen ya. Jadi kamu yang pengen keluar ya tetap harus membawa jas hujan. Karena sesuai dengan apa kata pepatah ya, sedia payung sebelum hujan. Jadi walaupun perakirannya meleset nantinya gitu ya, kamu udah mempersiapkan segala sesuatunya. Nggak apa-apa, nggak ribet juga kan, taruh di box motor aja, ntar juga kalau misalkan hujan kan bisa dipakai gitu ya. Dan kalau buat malam harinya nih Smartizen, ini diperkirakan semua daerah di Provinsi Banten akan diselimuti dengan awan alias berawan aja nih ya. Jadi yang tadi siang apa namanya diguyur hujan, nah malamnya diperkirakan udah surut ya, udah berawan nih. Jadi buat Smartizen yang kerja malam mungkin atau mau cari makan malam, ini bisa banget ya. Jadi nggak perlu takut-takut bakal kehujanan, apalagi yang mau berangkat kerja malam ya, shift malam gitu, kerjanya malam, nggak perlu takut kehujanan karena wah kebayang sih, maksudnya kehujanan malam berangkat kerja gitu ya, terus di jalan wah masuk angin sih. Kalau badannya nggak kuat sih udah masuk angin tuh, yakin tuh gue ya. Ini dia Smartizen ya, perakiran cuaca menurut BMKG di Provinsi Banten untuk hari ini tanggal berapa? 22 Maret ya, dari Senin di tahun 2021. Jadi sekali lagi Smartizen buat kamu yang tinggal di daerah-daerah yang siang nanti diperkirakan bakal diguyur hujan, ini harus mempersiapkan payung, jas hujan dan juga jaketnya atau apapun lah ya yang bisa bikin kamu tetap beraktivitas di walaupun diguyur hujan gitu daerah kamu ya. Dan jangan lupa juga Smartizen tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita masih di tengah pandemi nih. Aduh capek bener ya, pandemi nggak beres-beres ya Allah, tolong. Smartizen seperti biasa nih, gue mau ngasih tahu ada peristiwa apa yang terjadi tanggal 22 Maret ini ya. Jadi ternyata di tanggal 22 Maret tahun 1982 ini ada pesawat ulang-alik NASA diluncurkan ya di Amerika Serikat nih Smartizen ya. Jadi pesawat ulang-alik NASA yakni Columbia diluncurkan dari pusat antariksa Kennedy dalam misi ketiganya STS-3, yang mana pesawat berawak milik Amerika Serikat ini melakukan misi penerbangan luar angkasa ya. Pesawat tersebut tidak seperti pesawat luar angkasa lainnya nih Smartizen karena bodi utamanya dapat digunakan kembali lain waktu. Keren juga. Iya. Dan pesawat jenis ini hanya dimiliki oleh NASA aja. Sempat dibuat 5 unit tapi sekarang tinggal 3 nih. Nah, model pesawat terbang secara vertikal dan biasanya membawa 3 sampai 5 antariksawan ini serta muatan sampai seberat 50.000 lb itu apa ya? Ya berat aja pokoknya ya 50.000 ya. Atau 27,700 kg menuju orbit rendah bumi atau termosfer. Yang mana ketika nantinya misinya sudah selesai, pesawat akan menyalakan pendorongnya sendiri untuk kembali menuju atmosfer bumi. Dan pendorong akan dimatikan ketika pesawat sudah di dalam atmosfer bumi dan pesawat akan melayang selama perjalanannya sampai akhirnya mencapai permukaan lagi. Canggih bener ya.
Ini bukan peluncuran pesawat ulang-alik pertama nih ya, karena ini adalah misi ketiga ya. STS-3 tadi dikasih tahu ya. Dan mungkin ini adalah salah satu pesawat ulang-alik yang canggih pada zamannya, pada tahun 1982. Yang mana si bodinya tuh bisa dipakai lagi gitu abis diluncurin, karena nanti pas misinya sudah selesai gitu, udah ngebawa si astronot antariksawan ke luar angkasa, udah nyampe di sono, udah beres, astronotnya pada keluar, pada cabut, si bodinya bisa turun sendiri ke atmosfer, ke bumi lagi tuh ya, dengan menggunakan pendorong tadi. Keren banget, canggih banget ya. Kebayang tuh, ini aja 1982, kebayang sekarang udah kayak apaan tahu tuh ya. Orang kemarin aja sempat ada berita tuh, wacana gitu ya, ada liburan ke Mars gitu. Ada aja, maksud gue kalau liburan yang simpel-simpel aja, ke Dufan gitu loh, ke taman, ke Tashikardi gitu kan, simpel gitu, nggak usah lah ke Mars. Apa yang dicari coba? Apa yang dicari? Penasaran sama Mars? Kan bisa di Google Earth, ya nggak? Ya, jadi ada 3 orang meninggal ketika sebuah kapal yang mengangkut 16 orang yang hendak memancing tenggelam di perairan Teluk Jakarta Minggu siang 21 Maret 2021 kemarin ya. Jadi, Kepala Dinas Penerangan Koarmada 1 Letkol Laut Laude M. Holib menjelaskan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat ya, di utara Pondok Dayung, tepatnya di dermaga Satuan Kapal Komando Armada 1. Dan sejumlah saksi melihat ada orang meminta tolong di perairan berkedalaman sekitar 5 meter tersebut, yang mana kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pos penjagaan di Pondok Dayung ya. Dan Dinas Penyelamatan Bawah Air Komando Armada 1 dan Satuan Komando Pasukan Kata atau Kopaska Komando Armada 1 menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka menggunakan 2 perahu karet menuju lokasi tenggelamnya kapal. Dan dari proses evakuasi, Laude bilang katanya diketahui kapal nasi itu biasa disebut kapal ojek, yang mana mengangkut 16 orang yang pergi memancing, dan kapal terbuat dari kayu tersebut memiliki panjang sekitar 7 meter. Dan dalam perjalanan pulang menuju daratan atau ke Jakarta mengalami mati mesin karena cuaca kurang bersahabat. Ombaknya juga cukup besar dan anginnya juga cukup kencang. Mereka terhempas menabrak pemecah ombak yang ada di utara Pondok Dayung. Kemudian kapalnya itu pecah kemasukan air dan akhirnya tenggelam hingga menewaskan 3 orang Smartisan. Waduh, ya namanya juga musibah ya, kita nggak tahu ya. Jadi Smartisan harus tetap waspada apapun yang sedang kamu lakukan gitu ya, karena musibah bisa menimpa kita kapan saja, di mana saja ya. Jadi kamu harus tetap selalu berbuat baik, selalu berada dalam lindungan yang maha kuasa gitu dalam melakukan hal-hal apapun gitu ya, biar berkah gitu. Kita doakan saja semoga 3 orang yang meninggal dalam peristiwa tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisinya, amin. Terungkap nih Smartisan. Jadi korban pembacokan di Pasar Indokrau Kota Serang itu berinisial AS berusia 26 tahun yang merupakan juru parkir, yang mana korban akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu 21 Maret kemarin ya. Dan korban tewas akibat luka bacok pada bagian wajah dan juga lengan nih Smartisan. Dan Kanit 1 Sabhara Polsek Serang Ibda Irwan Purnawan membenarkan informasi tersebut Smartisan, yang mana menurut Pak Irwan katanya sementara korban masih di rumah duka, nanti akan dimakamkan malam ini, tepatnya kemarin ya 21 Maret kemarin. Dan korban lain ada AL berusia 26 tahun juga yang merupakan pedagang yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara Serang, Banten. Dan korban AL juga mengalami luka bacok pada bagian lengan kanannya. Polres Serang Kota saat ini masih memburu pelaku pembacokan tersebut. Peristiwa tersebut sempat terekam kamera CCTV, yang mana warga yang menyaksikan tak berani mendekat dan melerai kejadian. Dan korban luka parah dan terkapar setelah bertubi-tubi dibacok oleh pelaku dengan sangat brutal. Setelah bersimbah darah, 2 pelaku kabur dari lokasi kejadian, yang mana belum diketahui motif penyerangan si pelaku kepada kedua korban ini Smartisan. Udah ngeri bener ya. Bingung juga sih kalau misalkan kejadian itu di depan mata kita, emang pasti kita juga nggak bakal berani buat melerai gitu, karena pasti dia megang golok atau apapun senjatanya itu kan nyerangnya juga dengan membabi buta gitu, dan itu membahayakan bagi semuanya gitu ya. Semoga ya kita doakan aja semoga pelakunya bisa ketangkep ya dengan cepat gitu, biar
biar tidak meresahkan lagi, biar nggak ada lagi nih kejadian-kejadian kayak gini, biar dapat efek jera yang bikin dia kapok gitu ya. Jadi ada Foodpedia M Coastal Tirta yang resmi dibuka nih Smartisan pada Minggu 21 Maret kemarin ini ya. Wis, congratulations ya sekali lagi ya buat Foodpedia M Coastal yang baru aja diresmikan dibuka gitu ya. Dan para pengunjung yang datang ini tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan menggunakan masker dan juga disediakannya hand sanitizer. Hand sanitizer maksudnya. Canda dikit boleh lah ya. Yang mana momen ini merupakan yang paling membahagiakan bagi Sivitas Akademika Untirta karena Foodpedia M Coastal adalah konsep usaha berbasis kafe dan resto yang keren banget tentunya ya. Jadi Pak Eko Erpangi ini bilang katanya dibukanya Foodpedia M Coastal ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan berwirausaha khususnya pada lingkup kampus. Yang mana manajer Foodpedia M Coastal juga Salsabila Malinda Mukti ini bilang katanya Foodpedia merupakan tempat berkumpul untuk mahasiswa, dosen ataupun umum juga nih ya. Karena katanya dia sudah menyediakan sarana untuk makan bersama, kumpul-kumpul untuk keluarga dan mahasiswa sehingga konsep kami ini dapat diterima oleh seluruh kalangan. Dari menunya pun kami sediakan menu dalam dan luar negeri nih katanya. Dan buat harga nih buat Smartisan yang mikirnya kayak kafe lagi pasti kayak mahal, apalagi menunya dalam negeri luar negeri, nggak mahasiswa banget ini mah. Tenang aja Smartisan, ternyata harganya masih cukup terjangkau untuk para mahasiswa dan ini dibenarkan oleh mahasiswanya langsung. Ada Caca yang bilang nih katanya ya, dia datang di Foodpedia M Coastal yang baru aja dibuka kemarin, terus dia mesen dan katanya harganya masih cukup terjangkau buat mahasiswa. Tuh Smartisan ya. Jadi buat Smartisan Untirta ya khususnya, jangan takut kalau misalnya nanti lagi main-main ke kampus Sindang Sari terus masuk ke Foodpedia M Coastal itu ya. Jangan takut, gue nggak ada duit lagi. Tenang aja, ya kan bisa PT-PT. Mahasiswa tuh the power of PT-PT biasanya ya kan. Yes, jadi CEO dari pabrikan Tesla Om Elon Musk ini membantah kalau kendaraannya digunakan untuk memata-matai militer Tiongkok nih Smartisan. Woi, udah jangan sampai perkara mobil doang jadi perang nih ya. Jadi bersih tegang antara kedua negara nih. Aduh udahlah. Jadi bantahan ini diungkapkan Elon Musk setelah militer Tiongkok melarang penggunaan kendaraan Tesla di dalam kompleks markas dan perumahan militernya. Karena kamera internal yang ada di kendaraan Tesla ini telah merekam dan mengumpulkan data lokasi militer. Dalam bantahannya Elon Musk mengatakan Tesla akan ditutup kalau kendaraannya dipakai untuk memata-matai katanya. Jadi ada insentif yang sangat kuat bagi kami agar sangat menjaga kerahasiaan informasi apapun. Jadi kalau misalnya Tesla menggunakan kendaraan untuk mata-matai di Tiongkok atau dimanapun, kami akan tutup katanya. Keren, tegas tuh Elon Musk tuh ya katanya ya. Dan sumber Reuters dalam laporannya mengatakan militer Tiongkok melarang kendaraan Tesla masuk ke kompleks militer karena khawatir dengan masalah keamanan kamera yang terpasang di dalam mobil si Tesla tersebut ya. Karena memang si Tesla itu canggih ya, bisa autopilot gitu kalau nggak salah si Tesla. Terus wah canggih lah. Ntar kalau punya duit gua naikin aja orang tua dulu baru beli mobil Tesla. Yo Smartisan, seperti biasa kalau misalnya udah jam 8 ya, saatnya kita ngobrolin sesuatu nih Smartisan. Dan hari ini gua mau ngomongin soal, kalau kemarin kan terakhir tuh kita ngomongin soal how to be a billionaire, bagaimana cara menjadi miliarder ya. Sekarang bagaimana menjadi mata-mata ya, atau AIS ya, atau spy bahasa Inggrisnya ya. Nih biasanya nih Smartisan yang kepo, yang sering kepo ya, yang kalau misalnya ada gibahan sedikit langsung siapa orangnya, dikasih clue sedikit langsung dapat, oh ternyata dia orangnya. Itu ini siapa namanya, siapa tahu cikal bakal kamu menjadi seorang mata-mata gitu ya. Mata-mata atau juga disebut agen rahasia atau agen intelijen adalah seseorang yang bekerja untuk mengumpulkan rahasia-rahasia sebagaimana jelaskan di sebelumnya tadi contohin ya tadi sama gua.
Istilah pejabat intelijen juga digunakan untuk merujuk kepada anggota angkatan bersenjata, polisi atau agen intelijen swasta yang bekerja khusus mengumpulkan, memadukan, dan menganalisis informasi dan data intelijen dengan tujuan untuk menyediakan pertimbangan bagi pemerintahan mereka atau organisasi lainnya. Yang mana secara umum para pejabat intelijen dapat berpergian ke negara-negara lain untuk merekrut dan menjalankan agen intelijen yang akan memata-matai pemerintahan mereka sendiri. Oh, ini bukan mata-mata, berarti lebih ke intel berarti ini ya. Dan risiko spionase yang sangat bervariasi ya adalah seorang pejabat dapat dituduh melanggar hukum negara yang dimata-matai dan dapat dideportasi atau bahkan dipenjarakan. Karena seorang agen yang memata-matai negaranya sendiri dapat dipenjarakan karena spionase atau bahkan dihukum atas dasar pengkhianatan terhadap negara. Jadi gimana Smartisan, emang berbahaya deh ya. Jadi mata-mata atau intelijen gitu, intel. Ya pokoknya Smartisan jangan kemana-mana karena gue masih bakal ngomongin soal si spy ini ya, mata-mata. Kamu tertarik ya Smartisan kira-kira buat jadi intelijen atau mata-mata nih ya? Kasih tahu ke gue ya di Instagram di @diautirta. Kita balik lagi ngomongin soal how to be a spy atau menjadi mata-mata atau menjadi intelijen ya Smartisan. Intel sama mata-mata sama sih ya, gue nggak tahu juga tuh ya. Tapi sebelum itu, nih kalau misalnya lo semua pengen jadi kerja jadi seorang mata-mata atau intelijen ini ya, ini ada 5 syarat yang harus lo tahu gitu ya. Yang pertama nih, nggak boleh takut dengan apapun. Nah lo nggak boleh Smartisan. Jadi pekerjaan utama dari mata-mata atau intel adalah kan mengikuti dan mengamati gerak-gerik dari targetnya ya. Jadi kalau misalnya target adalah seorang kriminal, ini udah pasti nanti dia bakal banyak berhadapan dengan situasi yang tidak terduga. Misalnya daerah yang nggak dikenal atau mungkin harus menemui orang-orang baru. Yang penting harus ingat kalau ada amanah yang harus diselesaikan gitu Smartisan ya. Jadi biasanya kalau misalkan jadi intel atau mata-mata, kita tuh ikut terlibat di dalam komplotan si orang yang kita incar itu. Kalau di film-film sih begitu ya. Ya film Jackie Chan tuh sering gitu. Dan syarat yang kedua adalah bersiap-siaplah menghapus semua akun sosial media. Ya iyalah ya. Jadi dalam menjalankan tugasnya ini seorang mata-mata harus fokus di lapangan ya. Nggak boleh luput dari pandangan dan segala macamnya ya. Gimana jadinya kalau misalnya malah scroll Instagram tuh, aduh nggak benar, masa lagi tugas scroll Instagram, nggak baik tuh ya. Jadi identitasnya juga harus dirahasiakan dari semua sosial media yang memperbesar data bisa dihack oleh siapapun ya. Jadi kalau kamu udah rela buat kehilangan sosial media kamu ya, itu salah satu syaratnya udah bisa kamu penuhi tuh berarti itu ya. Yang ketiga nih harus bisa mencuri Smartisan. Jadi emang agak abu-abu sih ya, kadang banyak hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan informasi, termasuk menyamar dan mengambil barang milik orang lain nih. Yang mana hal ini dilakukan mereka tentunya punya alasan tersendiri gitu ya. Ya itu tadi, intelijen tadi, untuk mendapatkan informasi tadi ya. Dan jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang tahu. Iya loh, namanya juga intelijen harus rahasia, serba rahasia segala macamnya. Dan yang keempat, ucapkan selamat tinggal pada teman-teman. Nah, ini yang namanya menjaga kerahasiaan adalah hal mutlak yang harus dilakukan dan nggak boleh ada potensi sedikit pun identitas pribadi dari mata-mata ini bocor ya. Walaupun itu harus berarti dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan tidak lagi menghubungi atau membatasi kontak dengan teman-teman bahkan keluarga. Tuh Smartisan, jadi nggak bisa lu nongkrong sembarangan gitu sama teman-teman lu lagi gitu ya, tiap malam minggu atau tiap malam Sabtu gitu. Sorry Dori nih, kok sorry Dori? Sorry ya itulah pokoknya, maaf nih nggak bisa gitu ya. Sorry harusnya, kok sorry Dori, aneh banget. Dan yang terakhir nih ya, belajar untuk mati rasa. Jadi mati rasa maksudnya adalah nggak gampang baper ya. Karena kalau kamu gampang baper, bisa-bisa penilaian kita terhadap orang lain bisa jadi bias dan tidak lagi objektif. Yang mana menjadi mata-mata yang profesional juga harus bisa membedakan mana urusan pribadi dan mana yang tidak atau mana yang bukan gitu ya. Ya itu dia Smartisan. Ya berbagai pekerjaan kan emang pasti punya resiko ya, apalagi milih bekerja dalam bidang keamanan yang banyak heboh urusan pribadi orang lain.
yang mana tentu tanggung jawabnya tinggi. Dan hal yang gak kalah penting dari keputusan untuk menjadi mata-mata adalah keselamatan nyawa sendiri. Bisa aja yang kita selidiki adalah orang kriminal, harus ekstra waspada. Iya sih, yang namanya kalau intelijen di kepolisian ya pasti kriminal dong, orang yang di di mata-matai ya. Itu dia Smartisan. Jadi bagaimana Smartisan? Sudah kepikiran untuk jadi mata-mata? Atau jadi yang di mata-matai aja? Atau jadi stalker mantan aja, stalker gebetan aja, karena mata-mata kayaknya sulit ya. Nah sih ngomongin soal intelijen atau spy atau mata-mata banyak banget sebutannya. Ya pokoknya itulah ya, pokoknya orang yang mencari, mengumpulkan informasi untuk kasih ke pihak tertentu gitu. Pokoknya bekerjanya untuk mencari kayak gitu. Dan tadi gue udah kasih tahu syaratnya. Sekarang gue kasih tahu ternyata ada fakta menarik nih tentang sekolah intelijen. Ya ternyata ada sekolahnya Smartisan. Ya. Jadi emang sekolah intelijen ini emang harus memiliki karakter yang khusus gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri punya sekolah khusus yang menciptakan agen-agen intelijen berpengalaman nih Smartisan. Jadi yaitu Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, fakta menarik soal sekolah ini yang pertama adalah pada zaman sekarang mencari alamat sangatlah mudah nih ya, tapi hal ini nggak berlaku di sekolah calon mata-mata negara, khususnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Bahkan hanya beberapa orang aja yang tahu di mana alamat detail dari sekolah calon James Bond ini. Nggak dikasih tahu secara luas ya. Gimana daftarnya nih? Wah, keren juga nih ya. Jadi yang kedua, setiap tamu yang berkunjung ke sana ini dijaga oleh dua penjaga berseragam militer tanpa basa-basi yang langsung meminta handphone dan kamera untuk disimpan di pos pengamanan. Jadi nggak ada tuh yang bisa moto-moto gitu ya, sembunyi-sembunyi. Nggak ada. Dan yang ketiga, mahasiswa STIN wajib menguasai satu bahasa asing selain bahasa Inggris, dan mulai dari terbiasa berbicara dengan bahasa asing tersebut hingga tatanan penulisannya. Pilihan bahasa asing di sekolah ini adalah bahasa Mandarin, Arab, Jepang, dan juga Prancis. Wih keren. Vikinaki bisa nih berarti, Vikinaki ini ya. Bisa semua tuh dia. Arab kurang sih dia. Mandarin dikit-dikit tuh. Dan yang keempat, setiap pengunjung yang ingin ke sekolah tersebut harus memakai penutup kepala. Terus selama di perjalanan juga harus didampingin dan nggak boleh dilepas penutup kepalanya. Penutup kepala tuh maksudnya apa? Helm? Apa gimana nih? Nggak tahu deh. Ngeri juga tuh. Yang kelima, identitas diri mahasiswa yang sangat disembunyikan di sekolah ini. Terlebih lagi keluarga, teman, sahabat, bahkan pacar pun nggak boleh tahu. Ini cuma orang tua aja yang boleh mengetahuinya nih ya. Dan selanjutnya, kampus yang berada di dalam hutan membuat mahasiswa yang ingin keluar masuk kampus harus memakai kendaraan STIN. Lah, ini dikasih tahu nih kampus di dalam hutan bagaimana nih? Ya, tapi nggak dikasih tahu sih hutan di mana sih? Iya. Dan yang terakhir, karakter mahasiswanya harus kritis, observan, terus mempunyai wawasan luas, senang menganalisis, senang memecahkan masalah, giat dan tangguh, senang melakukan riset, tahan banting, dan bisa bekerja sama dengan tim. Itu yang paling penting ya. Penguap. Itu dia Smartisan ya. Ternyata gue juga baru tahu nih, ternyata di Indonesia ada loh Sekolah Tinggi Intelijen Negara ya, yang mana ini mencetak agen-agen rahasia dari Indonesia yang nantinya ditugaskan untuk memata-matai siapapun itu ya, pokoknya yang merugikan negara, pokoknya dimata-matain. Terus buronan juga bisa tuh ya, para target operasi itu bisa. Itu dia Smartisan. Jadi ternyata nih ada sekolah ya. Jadi buat kamu Smartisan yang pengen jadi agen rahasia atau intelijen, cari tahu aja nih gimana cara daftarnya nih. Orang sekolahnya aja kagak dikasih tahu alamatnya. Ardito Parmono trash talking. Masih pagi udah trash talking nanya nih Bang Dito. Cigitu Bang Dito si Atap. Pokoknya kita masih balik lagi ngobrolin soal how to be a spy, intelijen. Jadi ternyata nih Smartisan,
Kalau di film-film kan sering kita lihat ya, kalau si mata-mata atau agen rahasia atau agen intelijen ini punya banyak banget barang-barang yang aneh-aneh gitu, yang unik-unik gitu ya. Entah itu kacamata yang bisa ngelihat di kegelapan sih gitu ya, atau kacamata yang bisa kayak kalau orang ini nih umurnya segini, lahirnya segini, gitu lah ya. Pokoknya bisa macam-macam gitu, aneh-aneh gitu ya. Dan ternyata nih emang CIA atau mata-mata emang punya banyak banget alat gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya di dunia aslinya. Yang pertama ada Insecto Chopper. Wah, apa nih? Jadi perangkat ini bisa dikatakan sebagai drone berbentuk capung dan dibuat untuk membuktikan konsep UAV atau Unmanned Aerial Vehicles, yang mana ukuran mikro sebagai perangkat pengumpul intelijen. Nah, gerakan sayap didapat dari mesin bensin, yang mana sisa bahan bakar disalurkan ke belakang untuk daya dorong tambahan ketika sayap-sayap sedang mengarah ke bawah. Perangkat itu merupakan miniaturisasi yang hebat, tapi kendaraan itu tidak dapat dikendalikan ketika diterpa angin samping. Lagi pula susah juga membayangkan gimana kemampuannya terbang ketika kamera dipasangkan. Itu dia Smartisan Insecto Chopper ya. Dan yang kedua ada kamera burung merpati. Ini ditemukannya pada saat perang dingin. Kalau si Insecto Chopper itu 1974. Yang mana kamera waktu zaman dulu ini masih menjadi benda yang sangat besar dan berat ya. Tapi pihak Office of Research and Development ini berhasil menciptakan kamera yang cukup kecil dan ringan sehingga bisa dikaitkan atau diikatkan ke dada seekor burung merpati. Karena banyak dan tidak kelihatan atau ketara, burung perkuatan tersebut cocok menjadi pembawa perangkat mata-mata. Walaupun mungkin memberatkan, makhluk itu tidak terjatuh karena tambahan bebannya. Burung-burung itu juga dilatih untuk terbang di atas wilayah musuh ketika kamera sedang dinyalakan dan kembali ke titik berangkat dengan foto-foto yang diambil lebih dekat daripada pesawat terbang atau satelit. Nah, dan kamera yang dibawa ini diprogram untuk mengambil sejumlah foto dalam interval tertentu menggunakan motor bertenaga baterai yang mendorong film dan membuka rana atau shutter. Yes. Dan yang ketiga ada ikan robot Charlie di 1999. Jadi menurut CIA, ikan lele ini bernama Charlie ini hampir sama si Insecto Chopper ya, yaitu sebagai eksperimen belaka. Jadi eksperimen yang satu ini dimasukkan untuk mengetahui kemungkinan pengguna teknologi robot bawah air. Nah, si Charlie ini dikendalikan dengan perangkat radio yang digenggam tangan agar kendaraan bawah air nilawak atau unmanned underwater vehicle ini untuk mengatur tekanan buritan, sistem balas atau beban penyeimbang, perangkat komunikasi dalam badan, serta sistem propulsi di ekornya. Nah, misi yang dijalankannya adalah sejumlah pengumpulan contoh air tanpa terdeteksi, misalnya dekat reaktor nuklir atau situs perairan sensitif lainnya. Itu dia Smartisan ya. Ada 3 tuh alat yang lumayan ya unik gitu ya di kehidupan nyata untuk buat si para intelijen. Ya mungkin nggak dikasih tahu semua ya, karena memang kita juga nggak tahu apa aja alatnya ya. Dan namanya juga rahasia, serba rahasia pokoknya intelijen atau mata-mata atau spy itu ya. Karena dari judulnya aja doi adalah agen rahasia, masih dikasih tahu. Kalau kasih tahu kan tidak rahasia lagi dong, agen umum namanya. Di Smartisan masih ngomongin soal how to be a spy atau bagaimana caranya menjadi mata-mata. Yes, intelijen ya. Dan sekarang gue mau ngasih tahu nih ada kemampuan yang harus ditingkatkan kalau misalnya kamu pengen jadi mata-mata di Smartisan ya. Yang pertama, milikilah karisma. Jadi James Bond ini bukanlah agen rahasia yang baik karena dia yang paling kuat, paling pandai menyelinap atau paling pintar karena dia kurang pintar dalam hal kemampuan berkelahi. Dia fokus untuk mengembangkan kemampuannya untuk beradaptasi dalam bermacam-macam situasi dan keadaan. Dia memancarkan karismanya, yang mana agen rahasia yang baik harus bisa memikat orang asing, memanipulasi mereka untuk melakukan apa saja yang kamu mau. Tuh Smartisan ya. Dan selanjutnya luangkan waktu untuk menyempurnakan kemampuan aktingmu dengan berbagai macam orang. Yes, bener banget, karena memang tugas
tugas dari si agen rahasia atau intelijen ini ya, atau seorang mata-mata adalah berkamuflase, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam situasi seperti apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ada di lagi nyamar jadi orang kampung, kita bagaimana caranya berpenampilan atau berkegiatan atau omongannya atau si tutur katanya jadi kayak orang di daerah itu gitu ya. Jadi misalnya terus lagi gala dinner gitu ya, lagi sama pejabat-pejabat, gimana caranya kita bersikap gitu. Pokoknya pintar-pintar berkamuflase lah. Itu dia Smartizen yang harus kamu tingkatkan kalau misalnya kamu pengen jadi mata-mata ya. Jadi gimana Smartizen, kamu tertarik gak sih jadi mata-mata? Gua sih kayaknya enggak dulu deh. Sekarang saatnya gua ngasih rekomendasi film buat lo semua Smartizen yang suka nonton film, yang menganggap dirinya seorang movie enthusiast gitu. Dan gue mau ngasih rekomendasi film bertemakan agen rahasia nih Smartizen ya, karena tadi kita ngomongin agen rahasia atau intelijen atau spy ya. Jadi yang pertama ada film The Spy Gone North di tahun 2018, yang mana film ini dari Korea Selatan ya. Jadi film ini berlatarkan era pertengahan 1990-an, di mana seorang mata-mata Korea Selatan ditugaskan untuk menyelundup ke Korea Utara. Yes. Dan tugasnya di Korea Utara adalah mencari informasi intelijen mengenai rencana senjata nuklir di sana. Tentunya tugas ini nggak mudah karena ketatnya sistem negara tersebut dan banyaknya ancaman yang harus dihadapi. Betul ya, Korea Utara mah wah ekstrim banget sih doi itu. Seru nih kayaknya nih di Spy Gone North ya. Yang kedua ada Mission Impossible Fallout di 2018 juga. Ya, film seri dari Mission Impossible yang dibintangi oleh Tom Cruise ini dikisahkan Ethan Hunt atau Tom Cruise dan timnya harus melacak keberadaan plutonium yang hilang dalam pantauan agen CIA. Kekacauan bermula dari 2 tahun semenjak penangkapan Solomon Lane, anggota organisasi yang tersisa yang mengubah kelompok tersebut menjadi sekelompok teroris. Dan setelah berhasil selamat dari berbagai kasus bersulit, Ethan Hunt harus kembali berhadapan dengan kasus yang hampir mustahil bisa diselesaikan dan yang juga mengingatkannya kepada masa lalunya nih Smartizen. Wah, kalau Mission Impossible sih udah jaminan seru tuh ya. Adrenalin kita pas nontonnya pasti ikut terpacu gitu. Teng 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 deng 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 gitu ya. Musiknya gitu kalau nggak salah ya. Yang ketiga Johnny English Strikes Again di 2018 juga, yang mana film agen rahasia nggak harus melulu serius dan memusingkan ya. Ada Johnny English nih yang bisa membuat kamu tertawa dan santai selama menontonnya ya. Film ini adalah film aksi komedi yang dibintangi oleh Rowan Atkinson, aktor komedi yang populer berkat perannya sebagai Mr. Bean. Film ini bermula ketika identitas para agen MI7 terbongkar dan terekspos akibat serangan cyber. Nah, si Johnny English ini yang sudah pensiun sebagai mata-mata dipanggil kembali untuk beraksi dan mengungkap dalangnya serangan ini. Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris mengadakan pertemuan dengan bilioner dengan perusahaan bidang teknologi yaitu John Volta. Tapi sayangnya John ternyata memiliki motif lain di balik kerjasama tersebut dan rencana yang disusunnya berpotensi mengacaukan dunia. Tak cuma itu, English pun mulai menyadari bahwa John terlibat dengan serangan cyber yang dialami MI7. Itu dia ada 3 film tentang agen rahasia yang bisa kamu tonton ya Smartizen ya. Bisa ditonton mungkin selepas kerja, sepulang kerja, ataupun di jam-jam kosong ya, di jam-jam di waktu luang kamu saat kamu kerja ya, terserah kamu sih. Pokoknya itu dia 3 film tentang agen rahasia. Siapa tahu kamu pengen nonton, siapa tahu kamu belum nonton 3 film tersebut, ditonton lah ya. Kan gue ngasih tahu biar kamu nonton. Alah, enak bener ya kalau Sam Smith yang nyanyi. Coba kalau gue enak. Jatuhnya enak ya. Beda 1 huruf doang, tapi ya beda juga ya hasilnya ya. Dan sekarang gue mau ngasih info soal musik nih. Ada Afgan yang ajak kolaborasi Jackson Wang untuk single barunya MIA. Iya bener banget, MIA ya. Jadi setelah merilis Say I'm Sorry medio Februari 2021 kemarin,
Afgan kembali merilis single baru berjudul MIA, yang mana single MIA ini merupakan terobosan globalnya yang kedua bersama Empire, label ikonis Amerika Serikat ya. Wih, keren. Oh, gue baru tahu Afgan sama Empire sekarang ya. Jadi label Empire juga menaungi Iggy Azalea, Snoop Dogg, Adam Lambert, ada Tyga, Robin Thicke, sampai Busta Rhymes ya. Dan sekarang Afgan ini berkolaborasi dengan Jackson Wang, I don't know, sahabatnya ya, di lagu MIA yang mengusung beat R&B dan subtle trap dengan nuansa noughties dan tempo lambatnya. Dan bisa dibilang kolaborasi Afgan dan Jackson Wang ini adalah salah satu mimpi Afgan yang menjadi kenyataan, karena katanya Afgan adalah penggemar berat Jackson Wang, dan si Jackson Wang ini adalah menginspirasi si Afgan ya. Semua ini bermula saat Afgan dan Jackson Wang bertemu di belakang panggung sebuah acara di Seoul, Korea Selatan pada 2019. Dan mereka berdiskusi tentang kemungkinan untuk bekerjasama. Dan setelah pertemuan itu mereka banyak bicara soal musik lewat telepon. Papa telepon. Nah, itu dia ya. Keren banget. Jadi buat kamu Smartisan yang fans Afgan, Afganisme, dengerin aja ya si lagu terbaru dari Afgan, MIA, yang ternyata ini adalah terobosan baru Afgan dari bersama Empire ya, label Amerika Serikat. Mungkin nanti kedepannya bakal ada terobosan baru lagi, kita nggak tahu ya, tapi ditunggu aja ya, karena gue yakin Afgan nggak mungkin berhenti sampai sini. Siapa tahu nanti mungkin karena satu label Afgan bakal berkolaborasi dengan Snoop Dogg, Iggy Azalea, kita nggak tahu, kita tunggu aja ya. 106 yang kita Smart Energy Smartisan, terima kasih udah dengerin gue dari jam 6 tadi. Makasih banyak ya, sekali lagi mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata atau banyak yang belibet gitu ya. Pokoknya besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya. So